Alhamdulillah. Kita ulangi pelajaran sebelumnya. Mereka itu orang-orang yang Allah melaknat mereka, dan barang siapa yang Allah laknat, maka tidak akan engkau mendapati baginya seorang penolong pun, ataukah bagi mereka bagian kerajaan itu. Maka jika demikian, tidaklah mereka memberikan pada para manusia itu sedikit pun, ataukah mereka dengki pada para manusia itu atas apa yang Allah berikan pada mereka dari karunia-Nya. Maka sungguh kami telah memberikan pada keluarga Nabi Ibrahim Alkitab dan Al-Hikmah, dan kami telah memberikan pada mereka kerajaan yang besar. Maka dari mereka ada orang yang dia beriman dengannya, dan dari mereka ada orang yang dia menghalangi darinya, dan cukuplah neraka jahanam yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir dengan ayat-ayat kami, akan kami panggang mereka pada api neraka. Setiap kali hangus kulit-kulit mereka, kami ganti mereka dengan kulit-kulit selainnya, agar mereka merasakan siksa itu. Sesungguhnya Allah, Dia adalah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Dan orang-orang yang mereka beriman, mereka beramal soleh, dan kami masukkan mereka dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Bagi mereka di dalamnya pasangan-pasangan yang disucikan, dan kami masukkan mereka ke dalam naungan yang teduh. Sesungguhnya Allah, Dia memerintahkan pada kalian sekiranya kalian amanat-amanat itu kepada ahlinya. Dan jika kalian menghukumi di antara para manusia itu, sekiranya kalian menghukumi dengan adil, sesungguhnya Allah sebaik-baik apa yang Dia nasihatkan pada kalian dengannya. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wahai orang-orang yang mereka beriman,
Taatlah kalian pada Allah, pada Rasul itu, para pemimpin dari kalian. Maka jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah oleh kalian dia kepada Allah dan Rasul. Jika Kalian adalah kalian beriman pada Allah dan hari akhir, demikian ya. itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Baca auzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul Ar-rasuli wa ra'aital munafiqin. المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا بالرسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Shadaqallahul azim. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang mereka mengaku sesungguhnya mereka telah beriman dengan apa diturunkan kepada engkau dan apa diturunkan dari sebelum engkau, mereka menghendaki sekiranya mereka bertahkim kepada tauhid dan sungguh mereka telah diperintahkan sekiranya mereka kafir padanya, dan setan itu menghendaki sekiranya dia akan menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ba'idan bolalan yudillahum menyesatkan mereka kiranya wa yuridu syaitan, setan itu menghendaki bihi yakfuru mereka kafir kiranya umiru mereka diperintah waqad
sungguh ila tauhid kepada tauhid ayyatahakamu sekiranya mereka bertahkim yuriduna mereka menghendaki min qablika sebelum engkau unzila diturunkan wama apa yang ilaika pada engkau unzila diturunkan bima apa yang amanu mereka Iman. Anhum sesungguhnya mereka yazumuna mereka mengaku hilalladina kepada orang alam taro apakah engkau tidak melihat sama-sama apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang mereka mengaku sesungguhnya mereka beriman kepada apa yang diturunkan pada engkau Dan apa yang diturunkan dari sebelum engkau. Mereka sekiranya mereka bertahkim bertakdim kepada tauhid dan sungguh mereka mereka telah diperintahkan sekiranya mereka kafir padanya dan setan itu menghendaki sekiranya dia akan menyesatkan mereka ke kesesatan yang jauh dan jika dikatakan pada mereka kemarilah kalian kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasul itu engkau melihat orang-orang itu mereka menghalangi dari engkau sehalang-halangnya sududan sehalang-halangka dari engkau ya suduna mereka menghalang al-munafiqin orang munafik itu ra'aita engkau melihat wa ilar rasul kepada Rasul anzalallah Allah turunkan apa yang ila kepada ta'alau kemarilah kalian lahum di mereka qila dikatakan waidah dan jika sama-sama dan jika dikatakan bagi mereka kemarilah kalian kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul itu. Kalau engkau melihat orang-orang yang munafik itu, mereka menghalangi dari engkau sehalang-halangnya. Sehalang-halangnya. Dari belakang sudah ya. Maka bagaimana? Bagaimana jika telah menimpa mereka suatu musibah sebab apa yang telah dikerjakan tangan-tangan mereka kemudian mereka datang pada engkau mereka bersumpah demi Allah tidaklah kami menghendaki kecuali perbuatan baik dan kesepakatan damai wa taufiqon kesepakatan damai ihsanan perbuatan baik illa kecuali aradna kami menghendaki tidaklah yahlifuna billah mereka bersumpah demi Allah ja'uka mereka datang kepada engkau. Humma Kemudian aidihim tangan-tangan mereka qaddamat telah dikerjakan bima sebab apa musibatun suatu musibah asobathum telah menimpa mereka. telah menimpa jika bahkan bagaimana sama-sama
Maka bagaimana jika telah menimpa mereka suatu musibah, sebab apa yang telah dikerjakan tangan-tangan mereka, kemudian mereka datang pada engkau. Mereka bersumpah Demi Allah, tidaklah kami menghendaki kecuali perbuatan baik, dan kesepakatan damai. Mereka itu orang-orang Allah mengetahui apa yang di dalam hati-hati mereka. Berpalinglah dari mereka, nasihatilah mereka, katakanlah bagi mereka dalam diri mereka perkataan yang balik yang berkesan. Kaulan, perkataan, di ampusim, dalam diri lahum, di mereka, wakul, katakanlah, wa'ilhum, nasihatilah mereka, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, mafi kulubihim, apa yang di dalam hati-hati mereka. Ya'lamullah, Allah mengetahui alladzina Yang ulaika, mereka sama-sama mereka itu itu orang-orang yang Allah ketahui apa yang di dalam hati-hati mereka, maka berpalinglah dari mereka dan nasihatilah mereka, dan katakanlah bagi mereka di dalam diri mereka perkataan yang berkesan. Dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul pun kecuali agar dia ditaati dengan seizin Allah. Jikalau sesungguhnya mereka ketika mereka menzalimi diri mereka datang pada engkau, maka mereka memohon ampun bagi Allah, dan Rasul itu memohonkan ampun bagi mereka. Sungguh mereka mendapati sungguh mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha sayang. Dari belakang belum. Rahiman, Tawwaban, lawajadullah. Sungguh mereka mendapati wastaghfara lahumur rasul. Rasul itu memohonkan ampun bagi mereka. Wastaghfarullah. Mereka memohon ampun pada Allah. Ja'uka, mereka datang pada engkau anfusahum, diri mereka zalamu, mereka mendolimi. Ketika walau anahum, jikalau sesungguhnya biiznillah, seizin Allah, illa liyuto'a, kecuali agar dia ditaati. Lirrasulin, seorang rasul pun Dari mana seorang rasul? apa? Ulang. Wama arsalna, tidaklah kami mengutus sama-sama. Dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul pun kecuali agar Dia dia mengikuti dengan seizin Allah.
Dan jikalau sesungguhnya mereka, jika mereka dolimi diri mereka, mereka kepada engkau, maka mereka memohon ampun kepada Allah dan Rasul itu mohonkan ampun bagi mereka. Jika sungguh mereka mendapati Allah yang menerima taubat lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Dari atas ya. Bawah. Bawah belum. Oh mana? Ayat berikutnya. Ini sekarang. Maka Sungguh demi Tuhan engkau tidaklah mereka beriman sehingga mereka bertahkim pada engkau pada apa yang berselisih di antara mereka, kemudian tidaklah mereka mendapati di dalam diri mereka keberatan Karoja. Luas. Harojan kesempitan dari apa yang telah engkau putuskan, dan mereka menerima dengan seterima-terima. Penerimaan gitu kan ya, penerimaan yang benar-benarnya. Penerimaan yang sebenar-benarnya. Taslim penerimaan. wa yusalimu, mereka menerima tak engkau putuskan mimma dari apa yang haroja kesempitan anfusim diri mereka Dalam anfusihim diri mereka. yajidu, kemudian tidaklah mereka mendapati ainahum di antara mereka sajarah berselisih bima di dalam apa yang yuhakimuka, mereka berhakim pada engkau hatta sehingga ayuk minuna, mereka tidaklah mereka beriman maka sungguh demi sungguh demi Tuhan engkau tidaklah mereka beriman sehingga mereka berhakim pada engkau pada apa yang berselisih di antara mereka, kemudian tidak mereka mendapati di dalam diri mereka kesempitan dari apa yang dan mereka menerima yang sebenar-benarnya. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua, gampang-gampang. Kita ulang dari awal. Apakah engkau tidak melihat? Sama-sama. Kata engkau tidak melihat kepada orang-orang yang mereka Sungguhnya mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang telah diturunkan dari sebelum engkau. mereka menghendaki sekiranya mereka kepada Taubat, dan sungguh akan diberi kiranya mereka kafir padanya, dan setan itu menghendaki sekiranya dia akan menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.
Dan jika katakan bagi mereka, kemarilah kalian kepada apa yang telah Allah dan turunkan kepada kepada Rasul itu untuk melihat orang-orang dan melihat orangnya mereka menghalangi dari engkau dengan sehalang-halangnya. Maka bagaimana jika menimpa mereka suatu musibah sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Kemudian mereka datang kepada engkau. mereka bersumpah demi Allah, tidaklah kami mereka menghendaki Tidak menahu kecuali perbuatan yang baik dan kesepakatan damai. mereka itu orang-orang yang Mengetahui apa yang di dalam hati-hati mereka, maka berpalinglah dari mereka dan nasihatilah mereka, dan katakanlah pada mereka di dalam pada diri mereka perkataan yang benar. dan tidaklah kami mengutus dari dari seorang rasul pun kecuali apa taati dengan seizin Allah. Dan jika sesungguhnya mereka jika mereka mendolimi diri mereka datang pada engkau dan mereka meminta maaf pada Allah dan Rasul itu memohon ampun bagi mereka. dan Rasul itu memohonkan ampun bagi Allah mereka Maha Penerima Taubat lagi Maha dengan Penyayang. penyayang. Maka sungguh diampunkan engkau Tidaklah mereka beriman sehingga bertakdim pada engkau di dalam apa yang berselisih di antara mereka. Kemudian tidaklah mereka mendapati diri mereka kesempitan dari apa yang engkau putuskan, dan mereka menerimanya dengan benar-benarnya penerimaan. Itu ada pertanyaan? Ada. Kita cari kata-kata yang jamak. Al-munafiqin orang-orang. munafik Kalau satu, munafik perempuan. Anji, tangan-tangan. Kalau satu, ya. Apalagi anfus. Kalau satu, itu yang jamak-jamak. Terus catatan pentingnya. Awal. Sama-sama dibaca. Fa'ala yaqulu. Anwa maf'alan fahuwa fa'ilun wa jaka maf'ulun ukul nasoro yang suruh apa yakhluqu
Wala maskaron Wahum syakirun Wadaka maskurun Uskur taskur maskarun Maskarun miskarun Zako. Ya. Jaka yarjuk Kanwa marzakon. Lahuma razikun Wadaka marzukun Ukra tarzuk marzakun Marzakun mirzakun Sidakon Sedako Sodako. Sodako yasdukun sidakon wa Kontra mastakon mahua Sotikun Waza masdukun. Mastukun Ustuklah Ustuklah tasduk Mastakun Mastakun Mistakun Abada ya'budu ibadatan Tanpa makbatan Nahuwa abidun Wazaka ma'budun Kutlah ta'bud Takut makbatun Makbatun Mikbatun Yaktubu kitabatan wa maktaban Wahuwa katibun Wazaka makbun Tuklah taktub maktabun Maktabun miktabun Horoja ya'budu Yanwa Janwa mahrojan Wahuwa mahrojan Wazaka mahrojun Ukrujlah Ukhrujlah tahrij makhrajun Makhrajun mihrajun Dakhala yakulun Dukulan wa Makhonan Wahuwa dakhilun Wazaka madkhulun 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 Midkhulun Masuk. Nasoro artinya apa? Pertolongan. Menolong Dia telah menolong. Yang suruh dia sedang menolong. Menolong Pertolongan. Pertolongan. Orang yang menolong. Yang menolong Ansur. Orang Orang yang ditolong Unsur. Tolonglah. Tolonglah Ansur. Jangan tolong Jangan menolong. Jangan menolong. Jangan. Telah menolong. Nasoro Sedang menolong. yang suruh. Suruh Tolonglah. Unsur. Unsur Jangan tolong. Latansur Orang menolong. Nansir Orang menolong. Nasir Nasir. Nasib. Yang ditolong. Mansur Ansur. Tempat menolong. Nasur Ansor. Tempat menolong. Unsur Yang Coba satu lagi. Kholkon ciptaan. Telah mencipta. Kolakon Sedang mencipta. Yakluklu Salah. Ukluk Jangan cipta. Latakluk Cipta. Pencipta. Khalik Dicipta. Makhluk Makhluk ciptaan. Makhluk Kholkon. Kholkon wa makhlakon Itu. Kita teliti. Ini ada yaz'umuna. Apa artinya? Mana? Mereka Mengaku, menganggap pada dirinya berarti mengaku. Mengaku. Apa? Mudore Artinya telah mengaku. Za'ama. Za'ama Yaz'umu. Akuilah. Jangan. Atas Orang yang mengaku. Yang akui. Osbun Pan. Za'ama. Sama-sama. Za'ama yaz'umu. Za'man wa maz'aman. Wa huwa za'imun.
Wajaka mas'umun uz'um la taz'um maz'amun maz'amun mis'am. Uz'um la taz'um maz'amun maz'amun mis'amun. Yakfuru apa artinya? Mereka Yakfuru. Mereka fur. kafir apa? Mudari. Kafir. Kafaro. Kafaro yakfuru kafir lah. Ukfur. Jangan kafir. Matakfir. La takfur, orang kafir. Kafir. Kafir, yang dikafiri. Makfur. Kekufuran. Kufron. Kufran. Sama kafaro yakfuru kufron wa makfaron. Wah. Kufur la takfur makfaron. Ya. Ya, astagfirullah. Tidak ada. Ada pertanyaan? Yuk minum. Itu sudah masif. Tidak ada ya. Kita pahami. Ini menerangkan tentang orang-orang munafik. Dikatakan munafik karena dikatakan mereka mengaku beriman. Berarti imannya cuma pengakuan saja. Pengakuan secara subjektif, tapi tidak diakui oleh Allah. Berarti imannya cuma ngaku-ngaku. Orang yang ngaku-ngaku iman berarti tanda-tanda munafik. Itu orang yang mengherankan. Kok ada orang seperti itu? Saking herannya sampai Allah tanya kepada Nabi sebagai bentuk keheranan. Wahai Nabi, betapa mengherankan, apa engkau tidak melihat kepada orang-orang yang mereka mengaku sesungguhnya mereka iman pada apa yang diturunkan kepada engkau. Ngaku iman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi apa? Al-Quran. Dan apa yang diturunkan sebelum engkau. Ngaku iman kepada kitab sebelum Quran, Taurat, Injil, Zabur. Tetapi mereka menghendaki untuk bertahkim kepada Tauhid. Ngaku iman sama Quran, ngaku iman kepada kitab sebelum Quran, tetapi bertahkim kepada Tauhid. Bertahkim itu apa? Mencari kepastian hukum. Ya, permasalahan kepastian hukumnya itu bagaimana? Itu namanya bertahkim. Nah, mestinya kalau orang mukmin ngaku iman ya bertahkim kepada hukum Allah, hukum Rasulullah. Tetapi mereka itu ngaku iman tapi bertahkim kepada tauhid. Tauhid itu apa? Semua hukum selain hukum Allah itu namanya hukum tauhid. Dan sungguh mereka telah diperintah sekiranya mereka kafir padanya. Orang beriman itu diperintah untuk kafir kepada tauhid. Dia ngaku iman malah bertahkim kepada tauhid. Tidak. Maka betapa mengherankan ada orang seperti itu. Nah, makanya kalau ada orang seperti itulah orang yang dikehendaki oleh setan untuk disesatkan dalam kesesatan yang jauh. Yaitu sesat akidah. Orang itu bisa terjumus kepada kemurtadan, keluar dari Islam kalau dia tidak segera bertobat. Itu ya. Hari ini ceritanya asbabun nuzulnya ada sengketa. Sengketa antara orang yang mengaku beragama Islam sama orang Yahudi. Gitu ya, sama orang Yahudi. Lah yang salah dalam persengketaan itu orang yang mengaku Islam itu. Gitu ya. Yahudi itu kebetulan pada pihak yang benar, yang diserobot tanahnya oleh orang yang mengaku beragama Islam. Maka mereka bersengketa. Nah, ketika bersengketa, orang Yahudi bilang, kita bertahkim kepada Muhammad yang Yahudi. Loh, orang yang
yang mengaku Islam itu loh malah bertahkim kepada pendeta Yahudi. Mengatakan kita bertahkim kepada Ka'ab bin Ashraf. Itu pendeta Yahudi yang banyak orang mengajukan permohonan kepada dia. Paham ya? Nah itu, kok ada orang seperti itu? Ngaku iman, ngaku Islam, tetapi ketika ada permasalahan hukum, tidak bertahkim kepada Nabi, malah bertahkim kepada hukum yang lain. Makanya kalau ada orang seperti itu, berarti imannya cuma ngaku-ngaku. Berarti termasuk kategori munafik, dan itulah orang yang hendak disesatkan oleh setan dalam kesesatan yang jauh. Kemudian ketika dikatakan pada mereka, kemarilah kalian kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul, ya, jangan bertahkim kepada hukum yang lain. Maka engkau melihat orang munafik itu menghalangi dari engkau sehalang-halangnya. Jadi ketika diajak bertahkim kepada hukum Allah, tidak semangat, tidak sukacita, tambah berupaya menghalangi orang supaya tidak menggunakan hukum itu. Tapi dia ngakunya Islam, tapi sikapnya seperti itu. Nah, itu tanda-tanda orang munafik. Maka bagaimana jika telah menimpa mereka musibah sebab apa yang telah dikerjakan tangan mereka, kemudian mereka datang kepada engkau sambil bersumpah, demi Allah kami tidak menghendaki kecuali perbuatan baik dan kesepakatan damai. Jadi orang yang mengaku Islam, orang Islam itu kalau dia itu keluar dari syariat, tidak melakukan amaliyah yang tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, maka dengan segera akan ada musibah. Gitu. Makanya caranya mendatangkan musibah itu seperti itu. Nah, andai kan dia tidak sadar, dicari, mesti ada. Ya, musibah datang, pelanggaran apa yang sudah saya lakukan, dicari-cari. Ya. Nah, akhirnya orang-orang yang tadi itu ketimpa musibah. Ya, musibahnya berupa kekeringan, gagal panen, dan lain-lain. Nah, ketika mendapatkan musibah, mereka itu mengaku, ya mereka merasa bahwa musibahnya itu ya gara-gara mereka tidak bertahkim kepada hukum Allah itu. Terus mereka datang kepada Nabi. Ya, ketika musibahnya menimpa, mereka datang kepada Nabi, tetapi tidak mengaku bersalah, bertobat, malah mencari dalil pembenaran. Jadi ya, mereka bersumpah, demi Allah kami tidak menghendaki kecuali perbuatan baik dan kesepakatan damai. Artinya, wahai Rasulullah, saya bertahkim kepada Ka'ab bin Ashraf itu, pendeta Yahudi itu, bukan saya itu tidak suka sama engkau, bukan saya meremehkan hukum Islam, hukum Al-Quran, tetapi saya itu ingin berbuat baik. Maksudnya apa? Saya itu ingin kesepakatan damai. Maksudnya apa? Karena lawan sengketa saya itu orang Yahudi, dia itu senang, maka mantap dengan keputusan hukumnya, makanya saya bertahkim ke dia. Bukan berarti saya itu tidak mengakui kebenaran agama Islam, yaitu mencari-cari alasan, cari pembenaran. Padahal ya enggak, ya. Padahal tujuannya apa? Bertahkim kepada Ka'ab bin Ashraf tadi, karena dia di pihak yang salah, supaya dimenangkan dalam persengketaan itu, karena Ka'ab bin Ashraf itu bisa disuap ketika memutuskan hukum, dan dia sanggup menyuap. Lah yang Yahudi kok malah bertahkim kepada Rasulullah, karena Yahudi tahu Rasulullah itu adil, ya, tidak bisa disuap. Terus kalau ada orang seperti itu, bagaimana? Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tahu apa yang di dalam hati mereka. Ya, apa di hatinya? Ada kemunafikan, bukan keimanan, ada kemunafikan. Maka wahai Nabi, menyikapi orang seperti itu bagaimana? Berpalinglah dari mereka, nasihatilah mereka, katakan pada mereka, pada diri mereka perkataan yang berkesan. Jadi yang pertama, Nabi disuruh berpaling. Maksudnya apa? Pura-pura tidak tahu saja tentang siapa mereka sebenarnya. Jadi mereka menampakkan kebaikan, ya sudah sikapi baik. Terus nasihatilah mereka. Tapi sesekali engkau kasih nasihat. Katakan pada diri mereka. Bagi mereka artinya katakan pada mereka dalam situasi sepi, berdua, ngomong dari hati ke hati, perkataan yang berkesan. Siapa tahu nanti hatinya terbuka sehingga menerima hidayah kebenaran. Paham ya? Ini Allah ajarkan bagaimana menyikapi orang-orang munafik, orang-orang yang pura-pura baik, padahal di hatinya itu memendam
kebusukan, kebencian. Maka sikapnya seperti itu. Gimana? Pura-pura tidak tahu dengan keburukannya, terus apalagi disikapi baik, sambil menasehati dalam kondisi sepi, ngomong dari hati ke hati dengan perkataan yang berkesan. Itu, Berkesan. berkesan. Terus, lah kenapa orang itu harus bertahkim kepada hukum Nabi, hukum Rasulullah, gitu ya? Kami tidak utus seorang Rasul pun kecuali agar dia ditaati dengan seizin Oh, Allah. Kalau memang ada Rasul, ada Nabi, hukumnya tidak di apa dilaksanakan, untuk apa Rasul itu diutus oleh Allah. Maka mestinya ketika mereka itu mendapatkan musibah gara-gara kesalahan mereka, ya tobat, bukan malah mencari dalil pembenaran, mencari alasan. Maka dibuat pengandaian, andaikan sesungguhnya mereka ketika mereka mendolimi diri mereka itu, terus mereka datang pada engkau, mereka mohon ampun pada Allah, Rasul juga memohonkan ampun bagi mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. sayang. Kalau andaikan mereka datang itu istighfar, mohon ampun, minta dimohonkan ampun oleh Nabi, semua diampuni. Tetapi mereka tidak taubat, malah mencari-cari alasan untuk membenarkan sikap mereka. Gitu ya. Maka tanda-tanda munafik tadi apa? Pertama, ngaku Islam tapi tidak bertakim kepada hukum Allah. Yang kedua, tanda-tanda munafik apa? Ketika ketahuan berbuat salah, tidak mengaku kesalahannya, kemudian bertobat, tetapi malah mencari-cari dalil pembenaran. Terus maka wahai ini Allah tegaskan, makanya wahai Nabi, demi Tuhan engkau, ya, demi Allah mereka tidak beriman. Wallahi, demi Tuhan engkau, demi Allah mereka tidak dikatakan beriman, sehingga mereka bertahkim pada engkau tentang apa yang terjadi perselisihan di antara mereka. Wallahi, kalau ada orang punya permasalahan, tidak bertahkim kepada hukum engkau, wallahi dia itu bukan orang beriman. Kemudian mereka tidak mendapati pada mereka kesempitan dari apa yang engkau putuskan. Terus keputusan apapun mereka terima dengan sebenar-benarnya, dan mereka apa? Mereka pasrah, mereka terima seterima-terimanya. Wallahi, kalau orang itu tidak begitu, dia bukan orang yang beriman. Tapi kalau ngaku iman, tapi cuma ngaku. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Inggih Ustaz. Ya, monggo. Nggih. Pada ayat 63 tadi itu kan apa namanya petunjuk dari Allah untuk Rasulullah nggih. Saya kira kalau Rasulullah eh, tidak kesulitan untuk memberikan nasihat dengan kata-kata yang sangat berkesan begitu. Mohon contoh kalau dalam kondisi sekarang, kita sekarang kira bagaimana, apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita nasihatkan pada mereka itu. Karena banyak Ustaz, kita sekarang orang munafik gitu. Misalnya mereka hanya Islam KTP misalnya gitu. Itu pertanyaannya Ustaz. Iya, ucapan apa gitu ya? Ya, Nggih, nggih. ya yang misalnya apa ya? Diingatkan mati barangkali. Ingatkan mati atau apa? Kan semua orang yakin akan mati. Ingatkan tentang pertanggungjawaban akhirat, atau apa namanya? Ya gitu-gitu. Misalnya semua keburukan itu kadang tidak hanya berdampak bagi pelakunya, tapi juga bisa berakibat juga pada anak cucunya. Barangkali diomong-omongin seperti itu. Dengan apa? Dalam kondisi sepi, sendiri, tidak ada orang.
dari hati ke hati. Iya. Ya, mudah-mudahan saja bisa mereka apa yang kita katakan itu bisa membekas begitu ya Ustadz. Makanya gini, Tidak mudah saya kira bagi kita ya, ini. jadi ini kan begini, Kalau mungkin apa? Kenapa kok tidak boleh dibuka? Gitu kan tahu, tapi pura-pura nggak tahu, tetap sikapi baik supaya tetap ada kedekatan, terus apa? Ada sehingga dengan ada kedekatan itu masih bisa memberi nasihat. Yang penting kedekatannya itu. kedekatan dulu. Inggih. Nah, misalnya apa ya, Oh iya. di traktir makan, terus ngobrol-ngobrol, terus tadi perbincangannya tuh masuk-masuk nyerempet itu, tapi secara halus itu kan bisa gitu ya. Jadi intinya ditimbulkan kedekatan supaya dengan kedekatan itu perkataan itu diharapkan bisa masuk kepada mereka. Masuk. Betul masuk. Ya, baliho itu sampai Inggih Ustadz. Insya Allah. Matur nuwun Ustadz. sami-sami. Ada lagi yang lain? Tidak ada, sudah jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.